saya, Bapak Panglima, Bapak Menteri Kesehatan, dan seluruh jajaran stakeholder memberikan apresiasi dan penghormatan setinggi-tingginya atas dedikasi dan pengabdian prajurit-prajurit, tenaga-tenaga kesehatan, relawan-relawan terbaik kita. Seluruhnya, hormat, gerak, tegak, gerak. Nggak ada lagi cara untuk menghandle masalah COVID-19 kecuali vaksin. Istilahnya vaksin adalah kunci. Di seluruh dunia memang belum ditemukan obat yang efektif untuk menyembuhkan penyakit ini. Dan satu-satunya cara adalah meningkatkan imunitas tubuh, dan vaksin itu jawabannya. Pak Jokowi sendiri atau pemerintah pusat sudah punya komitmen mempersiapkan 400 juta dosis vaksin untuk masyarakat Indonesia. Kalau masing-masing orang divaksin 2 kali, berarti sekitar 200 juta orang yang punya potensi untuk divaksin. Vaksin-vaksin itu datang dari berbagai merek dan bertahap. Alasannya apa? Alasannya tadi, untuk mengejar herd immunity, mengejar imunitas kelompok agar COVID-19 atau virus ini makin lama makin lemah. Dan kalaupun kita harus hidup berdampingan dengan virus ini, kita punya daya tahan tubuh yang lumayan kuat. Problemnya, ketika vaksin-vaksin itu sudah ada, sudah dipesan oleh pemerintah pusat, yang terjadi adalah masalah distribusi, masalah vaksinasinya, masalah pengerjaannya. Ini yang sering bikin masalah. Kenapa? Karena birokrasi di daerah ini rata-rata banyak yang ngaco. Mereka masih sibuk dengan gaya lama, padahal untuk bergerak mengantisipasi kasus yang sangat krisis ini, mereka harus mengubah gaya kerjanya. Pemda banyak yang bebal, banyak yang malas, dan seringkali juga terjadi konflik kepentingan antara Pemda di provinsi dan Pemda di kabupaten kota. Misalnya, ini gubernurnya sama wali kotanya atau sama bupatinya beda pandangan politik. Terus vaksinnya didistribusi di provinsi. Sebagian malah nggak diserahkan atau tidak dilancarkan ke kabupaten kota. Ini sering terjadi di daerah-daerah. Dan masalah ini juga menjadi problem serius proses vaksinasi. Padahal sekali lagi tadi, bahwa pemerintah pusat, Pak Jokowi, sudah menyiapkan 400 juta dosis vaksin. Menyiapkan 400 juta dosis vaksin itu bukan perkara mudah. Sebab apa? Sebab di seluruh dunia ini, seluruh negara itu berebutan mendapatkan vaksin. Karena mereka sadar satu-satunya cara untuk mengantisipasi COVID adalah dengan vaksin. Nah, dengan perilaku birokrasi yang kacau ini, akibatnya apa? Akibatnya target-target vaksinasi kita sering terhambat. Target 1 juta vaksin per hari, target 1,5 juta vaksin per hari, target 2 juta vaksin sehari, seringkali nggak bisa jalan. Sekali lagi kenapa? Karena perilaku birokrasi daerahnya yang sering membuat kita miris. Di Padang lagi kondisi kayak gini, atau di Sumatera Barat lagi kondisi kayak gini, gubernur sama wakil gubernurnya malah sibuk menyiapkan mobil dinas seharga 2 miliar. Bayangin ketika seluruh anggaran pemerintah harus direfocusing untuk mengantisipasi masalah COVID, malah para petinggi ini senang-senang. Di Solok, anggota DPRD berantem tonjok-tonjokan di ruangan DPR. Di Kabupaten Bungo di Jambi, itu DPRD mau mogok kerja karena uang perjalanan dinasnya nggak cair. Nah, perilaku-perilaku politisi kurang ajar seperti inilah yang menghambat proses atau program vaksinasi yang sebetulnya penting banget di Indonesia atau di seluruh dunia untuk menjawab masalah COVID-19. Karena kalau vaksinasinya nggak bisa cepat, ya kita terus-menerus ada dalam suasana seperti ini, PPKM nggak kelar-kelar, dan ekonomi kita ambruk. Untung aja sih beberapa
langkah sudah disiapkan. Pemerintah pada akhirnya males juga dengan birokrasi yang relatif kacau seperti ini. Dan akhirnya Jokowi atau katakanlah pemerintah meminta TNI dan Polri untuk diterjunkan mempercepat proses vaksinasi di Indonesia. Di Jakarta misalnya, langkah ini cukup sukses dengan dikibarkannya vaksinasi merdeka. Vaksinasi merdeka itu adalah sebuah proses vaksinasi yang dikerjakan oleh institusi TNI, institusi Polri, kemudian mengajak masyarakat, mengajak relawan untuk terlibat. Karena kita sadar bahwa masalah ini bukan cuma masalah pemerintah saja, tetapi kalau melibatkan sebagian besar masyarakat, ini akan cepat terjawab. Makanya Jakarta sekarang kabarnya untuk vaksinasi pertama itu sudah sampai 96%. Dan kalau kita lihat tadi di media sosial, ini bapak-bapak polisi sudah mulai nyamperin tuh masyarakat yang nggak mau divaksin, yang otaknya masih kemakan hoax, diketok pintunya, Pak vaksin Pak, gitu. Kenapa mereka dipaksa vaksin? Karena kalau mereka ketularan virus, kan berakibat pada tetangganya, pada keluarganya. Jadi bukan cuma buat mereka doang, juga buat kesehatan masyarakat pada umumnya. Dulu-dulu orang yang kemakan hoax sekarang mulai sadar, aduh, ada tetangganya yang meninggal. Aduh, ada saudaranya yang kena COVID dan sakit parah. Aduh, ada kenalannya yang kemudian jadi korban. Dan akhirnya perilaku masyarakat berubah karena udah ngelihat kenyataan. Jadi makin lama masyarakat makin sadar pentingnya vaksin. Masalahnya sekali lagi di birokrasi, dan syukur alhamdulillah penanganan birokrasi ini bisa diantisipasi dengan hadirnya vaksinasi merdeka yang dijalankan oleh TNI, Polri, masyarakat secara umum. Kenapa kok vaksinasi yang dijalankan oleh institusi-institusi militer dan polisi ini lebih efektif? Pertama, karena sistemnya, kan mereka sistem komando kan? Karena sistem komando, nggak ada lagi tuh yang aneh-aneh, yang masih mikirin soal berapa jatahnya, bagaimana bargain politiknya. Mereka jalan-jalan saja. Karena itu, kalau kita lihat secara garis besar, penanganan COVID di negeri-negeri yang sistemnya komando jauh lebih efektif ketimbang di negara-negara yang rakyatnya pecicilan, yang politisinya pecicilan. Dan di Indonesia, rakyat yang pecicilan, politisi yang pecicilan itu banyak banget, dan mereka adalah penghambat dari kemajuan kita bersama. Maksudnya, menghambat dari kita untuk keluar dari beban COVID-19 dan hidup kembali normal. Nah, sekarang para politisi yang pecicilan ini udah deh, stop pecicilannya. Mulai fokus bagaimana menjalankan program-program ini dengan serius. Fokus bagaimana memvaksinasi masyarakat. Karena kalau tanpa itu, Anda sama saja sedang menjerumuskan wilayah Anda, masyarakat di sekitar Anda, atau masyarakat di bawah lingkungan Anda ke jurang problem yang nggak berhenti-berhenti. Ini yang harus kita perhatikan. Karena itu menurut saya yang paling penting sekarang adalah masyarakat juga harus sadar mereka dan kita semua punya hak kesehatan untuk diberikan vaksin gratis. Tagih tuh Pemda-Pemda untuk terus-menerus membuat fasilitas vaksin agar kita semua cepat keluar dari krisis. Saya hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.